Hujan baru saja reda pagi itu, meninggalkan genangan di sepanjang gang sempit perkampungan kumuh di pinggiran kota. Randy, mengenakan jas hujan plastik robek yang sudah tak layak pakai, mendorong gerobak sampah beroda 3 yang berderit menyayat telinga. Bau busuk menusuk dari kantong-kantong plastik yang menggunung, bercampur lumpur dan sisa makanan basi. Namun itu tak lebih menyakitkan daripada bisik-bisik warga yang setiap hari menusuk harga dirinya. Kasihan banget hidupnya cuma ngangkut sampah, ucap seorang ibu sambil menutup hidung, tak tahu bahwa Randy mendengar semuanya. Anak-anak kecil berlarian sambil menertawakannya. Tukang sampah, bawa bangkai, iya, teriak salah satu bocah, disambut tawa teman-temannya. Randy hanya menunduk, menahan gejolak di dadanya. Bukan karena hinaan itu asing, ia sudah akrab dengan cacian sejak pertama kali mendorong gerobak di usia 20-an, setelah ayahnya meninggal dan meninggalkan keluarga tanpa penghasilan. Tapi tetap saja, tiap ejekan baru terasa seperti luka lama yang dikoyak kembali. Di rumah, keadaan tidak lebih baik. Ibunya, Bu Mahni, wanita keras kepala yang dulu sering berkata, kerja apapun asal halal, kini tak sanggup menyembunyikan rasa malunya. Kapan kamu berhenti jadi bahan tertawaan orang, Ran? Adik-adikmu malu ngakuin kamu abang mereka, katanya pagi itu, sebelum Randy berangkat kerja. Kata-katanya dingin, lebih tajam dari gerimis yang membasahi pakaiannya. Randy hanya diam, lidahnya keluh, matanya menatap lantai rumah petak mereka yang lembab dan berjamur. Setiap malam, Randy pulang dengan tubuh penuh keringat dan luka lecet di tangan. Ia makan sendiri di dapur, setelah semua orang selesai. Tak ada yang bertanya bagaimana harinya, tak ada yang menunggunya pulang. Ia seperti bayangan di rumahnya sendiri, ada tapi tak dianggap. Namun, di balik wajah yang terlihat lelah dan pasrah, ada bara kecil yang terus menyala dalam diam. Sesuatu yang belum pernah diketahui siapapun, bahkan keluarganya sendiri. Bertahun-tahun bergelut dengan sampah membuatnya terbiasa memerhatikan benda-benda yang dibuang. Buku lusuh, koran lama, majalah bekas, semua menjadi teman setianya. Ia tak hanya memulung plastik atau besi tua, tapi juga memungut pengetahuan. Malam-malamnya tak dihabiskan dengan tidur, tapi dengan membaca di bawah cahaya redup bohlam 5 watt. Ia mencatat istilah-istilah asing dalam buku tulis bekas adiknya yang sudah setengah terpakai. Namun, bagi dunia luar, Randy tetaplah tukang sampah. Tidak ada yang tahu bahwa pria kotor yang setiap pagi mendorong gerobak dan menahan ludah orang-orang itu diam-diam sedang mempelajari teori ekonomi mikro dan strategi manajemen. Tidak ada yang tahu bahwa ia sedang menyusun peta besar dalam pikirannya, tentang masa depan, tentang kebebasan dari kemiskinan, tentang menjadikan sampah sebagai sumber kehidupan. Pernah suatu malam, ketika hujan deras membanjiri kamarnya dan buku-buku bekasnya nyaris hancur, ia menangis diam-diam. Bukan karena basah atau dingin, tapi karena ketakutan. Takut bahwa semua usahanya sia-sia, bahwa takdirnya memang ditakdirkan untuk selamanya dipijak dan dihina. Tapi seperti malam-malam sebelumnya, ia menyalakan kembali semangatnya, menjemur halaman demi halaman buku, dan melanjutkan membaca dengan tangan gemetar dan mata sembab. Randy bukan pahlawan, ia hanya seorang lelaki biasa yang terus berjalan, meski dunia ingin membuatnya berhenti. Ia tidak punya gelar, tidak punya koneksi, bahkan tidak punya dukungan dari orang-orang terdekatnya. Tapi ia punya sesuatu yang tak bisa dilihat mata, keyakinan. Dan keyakinan itulah yang akan membawanya menembus semua batas, meski saat ini, semua orang menganggapnya tidak lebih dari sekadar pemulung jalanan yang tak pantas bermimpi. Pagi itu, langit berwarna kelabu, udara dingin, menusuk tulang, dan Randy mendorong gerobaknya lebih lambat dari biasanya. Tubuhnya masih letih karena begadang semalam, membaca buku yang halaman-halamannya sudah menguning. Saat berhenti di depan rumah besar di perumahan elit, ia memunguti tumpukan kardus dan plastik yang berserakan. Tiba-tiba, sebuah benda jatuh dari dalam karung sampah, sebuah buku tebal bersampul lusuh, bagian pinggirnya sudah sobek-sobek. Judulnya membuatnya terpaku, The Intelligent Investor. Randy membeku sejenak, menatap buku itu seolah menemukan emas di antara lumpur. Ia menyeka sampulnya dengan ujung bajunya yang kotor. Entah siapa yang membuang buku semahal ini, pikirnya. Buku itu tebal, penuh catatan tangan di dalamnya. Di halaman awal, tertulis nama pemiliknya, Dr. Gunawan Aditya, ekonom. Randy menggenggam buku itu erat, seakan benda itu adalah jawaban dari doa-doa yang selama ini hanya ia bisikkan dalam gelap. Malamnya,
Di rumah kontrakan yang sempit, Randi membaca buku itu dengan penuh semangat. Beberapa istilah asing membuatnya pusing, tapi ia tetap mencatat semuanya dalam buku bekas. Margin of safety, portofolio, saham defensif, katanya pelan, mencoba mengejar satu persatu. Ia tidak mengerti semuanya, tapi ia tahu satu hal, buku ini bukan sekadar bacaan. Ini adalah peta jalan, dan ia bersumpah akan menempuhnya sampai akhir. Sementara di luar kamarnya, adik-adiknya menertawakannya. "Abang kita udah gila, bacain buku tebal padahal kerjaannya cuma angkut sampah," ejek adiknya yang bungsu. Ibunya hanya menghela napas panjang. "Kalaupun bisa baca, apa bisa hidup dari buku begituan?" gumamnya. Tapi Randi tak peduli. Ia menyalakan lilin kecil karena lampu sempat mati, dan kembali tenggelam dalam halaman-halaman yang membicarakan nilai, ketekunan, dan strategi jangka panjang. Hari-hari berikutnya, semangatnya berubah. Ia mulai memilah sampah bukan hanya berdasarkan jenis bahan, tapi juga mencari buku, majalah, koran bisnis lama. Ia bahkan menyisihkan uang untuk membeli koran bekas yang memuat rubrik ekonomi. Tak jarang, ia bertemu dengan buku-buku berharga yang dianggap tak berguna oleh pemiliknya. Ia menyimpannya rapi dalam kotak plastik yang ia beri nama, harta karun. Di tengah hiruk-pikuk orang-orang yang mencibir, Randi mulai membangun dunianya sendiri. Ia menciptakan peta-peta kecil dalam pikirannya, mencatat tren, harga, dan potensi usaha yang bisa ia lakukan dengan modal minim. Ia mulai memikirkan bagaimana memanfaatkan sampah bukan hanya untuk dijual kiloan, tapi diolah, dikemas, dan dipasarkan. Ia menyusun skema daur ulang plastik menjadi bahan bangunan, dan mencoba mencetaknya sendiri dari cetakan sederhana yang ia buat dari besi bekas. Suatu sore, saat sedang memungut sampah di sekitar kampus, seorang mahasiswa melihat buku The Intelligent Investor di gerobaknya. "Loh, Mas, kamu baca buku ini?" tanyanya terkejut. Randi hanya tersenyum singkat dan mengangguk. Mahasiswa itu tak percaya, dan mengobrol dengannya sebentar. Sebelum pergi, ia berbisik pelan, "Kamu lebih pintar dari yang mereka kira, Mas, jangan pernah berhenti." Kata-kata itu menancap dalam, seperti suntikan harapan di tengah dunia yang gelap. Randi pulang sore itu dengan langkah lebih ringan. Bukan karena kantongnya lebih berat dari biasanya, tapi karena hatinya terasa lebih penuh. Ia tahu jalannya masih panjang, dan masa depan masih jauh dari genggaman. Tapi satu hal sudah ia dapatkan hari itu, keyakinan bahwa dirinya tidak sedang berjalan sendirian. Di balik lumpur dan bau busuk, ada jalan sunyi yang sedang ia tempuh. Jalan yang suatu hari akan membuat semua orang terdiam. Sejak menemukan buku itu, hari-hari Randi tak lagi sama. Sepulang dari menarik gerobak, tubuhnya boleh saja remuk, tapi pikirannya terus terjaga. Setiap malam, ia duduk di sudut kamar beralas tikar. Lusuh, diterangi senter kecil yang mulai redup, mencatat dan mengulang istilah-istilah yang sebelumnya asing. Ia membuat kamus kecil dari kata-kata yang ia temukan di buku investasi dan koran bekas, diversifikasi, ekuitas, return on investment. Tak jarang, ia membaca sampai pagi, lalu ketiduran dengan buku terbuka di dadanya dan mata sembab karena lelah menahan kantuk. Ibunya mulai khawatir, bukan karena Randi pulang larut atau nakal, tapi karena kegigihannya dianggap tak masuk akal. "Buku itu nggak bakal ngasih kamu makan, Ran. Kamu butuh kerja tambahan, bukan mimpi," ujarnya suatu malam, melihat Randi menggambar sketsa alat pemilah sampah di buku tulis bekas. Randi hanya menatap ibunya dengan senyum sabar. Ia tahu ibunya tidak jahat, hanya sudah terlalu lama hidup dalam tekanan dan rasa malu. Dan mungkin, ia tak tahan melihat anak sulungnya hidup dalam bayang-bayang impian yang tampak mustahil. Tetangga pun mulai menyebar cerita bahwa Randi terkena guna-guna atau kerasukan jin buku. Katanya kerja ngangkut sampah, tapi malam-malam malah ngaji buku Inggris. "Nggak waras itu," kata seorang bapak-bapak di warung. Tapi Randi tak peduli. Ia terus belajar, meski kadang harus memungut lembaran-lembaran kertas dari tumpukan basah, membersihkannya satu persatu, dan menyusunnya menjadi buku pelajaran pribadi. Ia percaya, apapun yang ia pelajari hari ini, akan menjadi pondasi untuk bangunan besar di masa depan. Suatu ketika, ia menemukan buku bekas berjudul Sampah dan Masa Depan Energi Dunia. Buku itu mengguncangnya. Ia baru menyadari betapa besar potensi yang ada di balik pekerjaan remeh yang ia jalani. Ia mulai mencatat, sampah bisa diubah jadi energi.
Plastik jadi bahan bangunan, organik jadi pupuk. Di matanya, sampah bukan lagi limbah menjijikkan, ia adalah sumber daya. Dan Randy mulai menyusun rencana bisnis kecil di balik semua kehinaannya. Namun di tengah semangat itu, cobaan datang tak terduga. Salah satu adiknya, Dani, pulang dari sekolah membawa kabar bahwa ia diejek teman-temannya karena punya abang tukang sampah. "Aku malu, Bang, bisa nggak abang berhenti? Biar kita nggak dijadiin bahan olokan terus," katanya sambil menangis. Kata-kata itu menghujam hati Randy. Ia menggenggam pundak adiknya dan berkata pelan, "Abang memang tukang sampah. Tapi abang sedang belajar jadi orang yang bisa bawa keluarga ini keluar dari lumpur." Keesokan harinya, dengan tekad yang lebih kuat, Randy mulai menyusun proposal sederhana. Ia menulis ide-ide daur ulang dan memikirkan bagaimana menjualnya ke pasar lokal. Ia mulai bereksperimen menggunakan besi bekas untuk membuat cetakan sederhana. Ia tak tahu harus mulai dari mana, tapi ia yakin bahwa semua bisnis besar selalu dimulai dari mimpi kecil yang diperjuangkan habis-habisan. Dan ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Randy belajar bukan untuk menyombongkan diri atau membalas hinaan. Ia belajar karena ia tahu, hidup ini tidak bisa diandalkan pada belas kasihan atau keberuntungan. Ia sadar, satu-satunya cara untuk mengubah takdirnya adalah dengan terus melangkah, meski dunia menghalangi. Dan dalam sunyi, dalam diam, ia terus melangkah, selangkah demi selangkah, menuju mimpi yang masih tertutup kabut tebal, tapi perlahan mulai terlihat ujung cahayanya. Suatu pagi, saat Randy tengah memungut sampah di gang belakang sebuah restoran cepat saji, seorang pria berjas necis turun dari mobil mewah dan hampir menabraknya. Randy tersungkur, sampah berhamburan, dan sebagian mengenai sepatu mahal pria itu. "Astaga, dasar gembel, nggak bisa lihat jalan," iya, bentak pria itu dengan wajah jijik. Orang-orang yang melihat hanya menertawakan Randy. Seorang anak muda bahkan merekam kejadian itu dan mengunggahnya ke media sosial. "Preman jalanan vs tukang sampah, siapa yang menang?" Tulis captionnya dengan nada mengejek. Hari itu, Randy pulang dengan luka di lutut dan rasa malu yang menyesakkan dada. Ibunya menatapnya dengan wajah penuh kecewa. "Sampai kapan kamu mau jadi bahan tertawaan, Ran? Kamu pikir kamu bisa jadi orang penting cuma dari baca buku dan ngangkut sampah?" Untuk pertama kalinya, suara ibunya bergetar, seakan menyimpan tangis yang tak bisa dikeluarkan. Randy hanya terdiam, tak ada lagi pembelaan. Yang ia punya hanya keyakinan yang makin hari makin terasa seperti beban. Namun saat malam tiba, ketika semua orang tertidur, Randy kembali membuka catatannya. Di antara lembaran yang sudah mulai sobek itu, ia membaca ulang skema bisnis daur ulang yang sudah ia tulis berbulan-bulan. Ia tahu, ia tak punya modal, tak punya relasi, tapi ia masih punya dua tangan, dan satu keyakinan bahwa semua rasa sakit ini akan berubah menjadi kekuatan, jika ia bisa bertahan cukup lama. Ia mulai merancang ulang proposalnya, menambahkan ide baru, pengolahan minyak jelantah menjadi bahan bakar alternatif. Beberapa hari kemudian, Randy nekat mengikuti seminar lingkungan gratis yang ia temukan brosurnya di tumpukan kertas bekas. Ia menyelinap di barisan belakang dengan pakaian sederhana dan wajah penuh rasa minder. Namun saat sesi tanya jawab dibuka, ia mengangkat tangan dengan gemetar dan mulai berbicara tentang potensi bisnis daur ulang dari perspektif lapangan. Seluruh ruangan hening. Tak ada yang menyangka, pria berpakaian lusuh itu mampu menjelaskan konsep sirkular ekonomi lebih fasih dari banyak peserta bersetelan jas. Seusai seminar, seorang wanita parubaya bernama Bu Ratna, dosen teknik lingkungan, menghampirinya. "Kamu belajar dari mana semua itu, Nak?" tanyanya tak percaya. Randy menunduk pelan, "Dari sampah, Bu. Buku-buku yang orang buang, saya baca semua." Bu Ratna menatapnya dalam, lalu tersenyum kecil. "Kalau kamu butuh tempat untuk eksperimen, datanglah ke bengkel limbah di kampus. Saya akan bantu semampu saya." Hari itu, untuk pertama kalinya, dunia memberinya secercah harapan. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Malamnya, saat ia memberitahu ibunya tentang tawaran itu, sang ibu justru menanggapi dengan sinis. "Ngapain ke kampus? Mereka cuma kasihan, bukan karena kamu pintar. Nanti malah makin sakit hati kalau mereka ledek kamu diam-diam." Ucapan itu menamparkan keras. Randy menarik napas dalam. Ia ingin marah, ingin berteriak bahwa ia berjuang demi mereka semua. Tapi ia tahu, ibunya bukan musuh.
Hanya seseorang yang terlalu lama dikecewakan oleh hidup. Randy memilih diam. Ia berdiri, lalu keluar menuju gudang kecil di belakang rumah yang ia jadikan tempat menyimpan barang rongsokan dan buku-buku bekas. Di sana, di antara bau karat dan debu, ia berjanji dalam hati. Tak peduli seberapa keras dunia menekan, aku tidak akan mundur. Sebab Randy sadar, jalan yang ia pilih bukan untuk mencari pujian. Ia sedang mempertaruhkan harga dirinya, dan hidup seluruh keluarganya, pada keyakinan yang belum bisa dilihat siapapun, kecuali dirinya sendiri. Beberapa hari setelah seminar itu, Randy memberanikan diri datang ke bengkel limbah di kampus seperti yang dijanjikan Bu Ratna. Ia mengenakan baju terbaik yang ia punya, kemeja lusuh yang sudah ia setrika dengan botol bekas berisi air panas. Saat melangkah masuk, beberapa mahasiswa dan teknisi kampus memandangnya aneh. Ada yang berbisik pelan, ada pula yang terang-terangan menertawakan. Tapi Bu Ratna menyambutnya dengan hangat. Jangan pedulikan mereka, mari, saya tunjukkan ruang percobaan, katanya lembut. Di bengkel itu, Randy seperti anak kecil yang menemukan taman bermain. Ia melihat alat-alat yang sebelumnya hanya ia lihat dalam gambar buku bekas, pemilah sampah otomatis, pencacah plastik, komposter. Tangannya gemetar saat menyentuh mesin kecil pengolah minyak jelantah. Ia tak punya latar pendidikan, tapi semangatnya mengalahkan rasa minder. Setiap sore selepas kerja, ia datang diam-diam, membersihkan bengkel, mencatat, dan diam-diam memodifikasi alat-alat sederhana dari rongsokan yang ia kumpulkan sendiri. Di rumah, ia mulai bereksperimen. Ia membuat prototipe alat pencetak paving block dari limbah plastik yang dilelehkannya di atas tungku rakitan sendiri. Hasilnya masih kasar, bentuknya tidak simetris, tapi ia tersenyum puas. Di tangannya yang melepuh dan bajunya yang terbakar noda plastik, ia merasa seperti sedang membangun masa depan. Ia menyimpan hasil cetakan pertama itu di rak tertinggi di gudangnya, seperti menyimpan trofi dari peperangan panjang. Namun ujian datang bertubi-tubi. Suatu hari, ibunya menemukan kantong-kantong minyak jelantah dan limbah plastik yang ditumpuk di dapur. "Apa kamu mau kita sakit karena racun semua ini?" bentaknya sambil membuang sebagian bahan percobaan Randy ke selokan. Randy hanya bisa terdiam, menyaksikan hasil kerjanya berbulan-bulan hanyut terbawa air. Ia menahan air mata, bukan karena limbahnya hilang, tapi karena yang seharusnya paling mendukung justru paling tak percaya padanya. Tak lama setelah kejadian itu, adiknya, Dani, jatuh sakit. Rumah sakit menolak merawatnya karena tunggakan iuran. Randy hanya bisa menggenggam tangan ibunya yang menangis di luar ruang IGD. Di dalam kekalutan itu, ia menjual satu-satunya benda berharganya, sepeda bekas yang biasa ia pakai mengangkut sampah. Dengan sisa uangnya, ia membeli obat dan menyewa ojek untuk pulang. Malam itu, ia menatap langit dan bertanya lirih, "Tuhan, seberapa lama lagi aku harus bertahan?" Keesokan harinya, Bu Ratna memanggilnya dan memberi kabar baik. Ada investor lokal yang tertarik dengan proyek kecil dari bengkel kampus. Mereka ingin bertemu langsung dengan si anak pemulung yang paham bisnis lingkungan. Randy hampir tak percaya, tapi seperti biasa, ia hanya mengangguk tenang, meski jantungnya berdetak seperti genderang perang. Ia pulang, mengambil proposal yang telah ia tulis dengan tangan di kertas bekas, lalu menyalinnya di atas kertas putih bersih yang dipinjam dari warung fotokopi. Hari pertemuan itu tiba. Randy datang dengan kaos bersih dan wajah penuh tekad. Di depan dua pengusaha muda dan Bu Ratna, ia mempresentasikan idenya, sistem pengelolaan sampah mandiri berbasis komunitas dengan hasil akhir berupa produk bernilai jual seperti paving block, briket arang, dan minyak bakar. Meski gugup, setiap kata keluar dari mulutnya dengan tulus. Bukan untuk mengesankan, tapi untuk memperjuangkan sesuatu yang selama ini ia genggam sendiri dalam gelap. Salah satu investor itu, Pak Doni, terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Kamu ini bukan cuma pemulung, kamu visioner." Kalimat itu membuat mata Randy panas. Untuk pertama kalinya, seseorang memanggilnya bukan dengan hinaan, tapi dengan penghargaan. Hari itu, untuk pertama kalinya pula, ia pulang membawa bukan sampah, tapi harapan. Setelah pertemuan itu, hidup Randy mulai berubah perlahan. Pak Doni dan timnya memberikan bantuan awal berupa dana dan bimbingan teknis. Dengan bantuan itu, Randy berhasil menyewa sebuah lahan kosong di pinggiran kampung yang dulunya tempat buang sampah liar. Di sanalah ia membangun pusat daur ulang kecil-kecilan, beratap kanseng, berdinding triplek, namun penuh semangat dan harapan.
Ia menamai tempat itu, ruang hidup, bukan hanya karena isinya sampah yang dihidupkan kembali, tapi karena di sanalah ia merasa hidup untuk pertama kalinya. Tapi seperti benih yang tumbuh di tanah berbatu, perjalanan Randy tak pernah mulus. Para tetangga mencibir dan menolak keberadaan tempat itu. Sampah bikin bau, anak-anak kami bisa sakit, teriak seorang ibu ketika melihat truk-truk kecil membawa limbah ke ruang hidup. Bahkan ketua RT mendatanginya dan mengancam akan melaporkannya jika tak segera menutup tempat usahanya. Ini kampung, bukan tempat eksperimen anak miskin sok pintar, kata sang RT tanpa sedikit pun rasa iba. Randy hampir menyerah. Malam itu, ia duduk sendirian di tengah tumpukan limbah plastik, mencengkeram rambutnya sambil menangis diam-diam. Di tangannya, ada lembaran pengeluaran bulanan yang tak bisa ia tutupi. Listrik akan diputus, bahan baku menipis, dan upah 2 pemulung yang baru saja ia rekrut belum sempat ia bayar. Ia mendongak ke langit-langit seng yang bocor dan berkata lirih, mungkin benar, aku hanya pemulung yang bermimpi terlalu tinggi. Namun saat hendak menutup tempat itu, 2 orang pemulung, Pak Umar dan Riko, mendekatinya. Kalau kamu mundur, kami kemana lagi, Randy? Kata Pak Umar dengan suara serak. Tempat ini satu-satunya yang mau terima kami kerja tanpa ijazah, tanpa hinaan. Kata-kata itu menancap tajam di hati Randy. Ia sadar, usaha ini bukan lagi soal dirinya. Ini soal martabat banyak orang yang selama ini dibuang bersama sampah oleh masyarakat. Malam itu, Randy menyalakan kembali lampu bengkel yang nyaris ia padamkan. Ia menyusun ulang strategi, memangkas biaya, dan mengajak 2 temannya bekerja secara sukarela untuk 1 bulan. Ia bahkan menginap di gudang daur ulang, makan seadanya, dan tidur di atas karung plastik yang sudah dibersihkan. Ia bekerja siang dan malam, membuktikan bahwa tempat ini bukan gangguan, tapi solusi. Perlahan, produk paving block daur ulang miliknya mulai menarik perhatian. Awalnya hanya dari kontraktor kecil yang penasaran, lalu merembet ke proyek taman kota yang sedang mencari material ramah lingkungan. Ia mendapatkan pesanan pertamanya, 500 balok paving daur ulang. Randy dan tim kecilnya bekerja seperti kesetanan. Mereka kelelahan, tangan lecet, tapi senyum tak pernah lepas dari wajah mereka. Ini bukan sekadar pekerjaan, ini pembalasan terhadap setiap hinaan yang pernah mereka telan. Namun kejutan tak berhenti di situ. Video presentasi Randy di seminar lingkungan yang dulu diunggah oleh salah satu mahasiswa kini viral. Banyak yang terinspirasi, banyak pula yang mengejek. Tapi sorotan itu justru membuat jurnalis lokal datang dan menulis profil tentangnya. Judul artikelnya sederhana, Dari Pemulung Jadi Pengusaha, Kisah Randy Melawan Sampah dan Cacian. Artikel itu menyebar luas, bahkan sampai ke layar ponsel orang-orang yang dulu menghinanya. Termasuk keluarganya sendiri. Suatu malam, ibunya diam-diam duduk di pojok ruang tamu sambil membaca artikel itu berkali-kali. Matanya berkaca-kaca, ia memandangi foto Randy yang tersenyum sambil memegang paving block karyanya. Tanpa suara, ia meneteskan air mata dan berbisik lirih, ampuni ibu yang dulu tak percaya, Ran, ternyata anak ibu jauh lebih mulia dari yang ibu kira. Kesuksesan yang mulai dirasakan Randy tidak serta-merta menghapus luka lama yang membekas. Meskipun, ruang hidup, sudah mendapat pesanan lebih banyak dan berita baik terus mengalir, bayang-bayang masa lalu selalu menyelinap di setiap sudut pikirannya. Ia masih teringat hinaan tetangga, tatapan sinis keluarga, bahkan malam-malam kelaparan saat harus membagi uang seadanya untuk obat adiknya. Setiap kali berhasil, rasa sakit itu hadir sebagai pengingat, keberhasilan ini bukan hadiah, tapi hasil perjuangan berdarah-darah. Suatu sore, saat ia tengah mengawasi proses produksi paving block, seorang pria mengenakan jas mahal menghampirinya. Pak Randy, saya adalah pengacara dari keluarga Anda, kata pria itu dengan nada dingin. Randy terkejut, hatinya berdegup cepat. Pria itu mengungkapkan surat wasiat ayahnya yang baru ditemukan, berisi warisan berupa rumah dan sejumlah tanah yang selama ini disembunyikan keluarga. Namun, syaratnya membuat Randy harus berhenti dari pekerjaannya dan meninggalkan usaha daur ulang yang sudah ia bangun. Randy merasa dilematis. Di satu sisi, warisan itu bisa mengubah nasib keluarganya secara instan dan menghentikan segala hinaan dari kerabat. Tapi di sisi lain, meninggalkan ruang hidup berarti membuang semua kerja keras, mimpi, dan janji pada para pemulung yang menggantungkan harapan padanya. Ia menatap foto adiknya yang sedang bermain dengan balok paving, dan hatinya terbelah.
Ia tahu, pilihan itu bukan sekadar soal materi, tapi soal harga diri dan integritas. Malam itu, Randi duduk termenung di depan meja kerjanya. Ia membuka kembali catatan lama, melihat sketsa-sketsa awal bisnisnya, membaca ulang pesan-pesan dari Bu Ratna dan Pak Doni. Ia ingat betapa ia dulu dipandang sebelah mata, dan betapa keras ia berjuang untuk membuktikan diri. Ini bukan hanya tentang aku, bisiknya, ini tentang semua yang aku perjuangkan untuk orang-orang kecil seperti aku. Keesokan hari, Randi memanggil keluarganya ke ruang tamu. Dengan suara mantap, ia menolak warisan tersebut. Saya menghargai niat baik kalian, tapi saya punya jalan sendiri. Saya ingin buktikan, kita bisa hidup lebih baik tanpa harus lari dari siapa kita sebenarnya. Mata ibunya berkaca-kaca, sementara beberapa kerabat tampak terkejut bahkan kecewa. Namun, untuk pertama kalinya, Randi berdiri tegak bukan sebagai anak yang dipandang rendah, tapi sebagai lelaki yang punya prinsip. Tidak semua orang menerima keputusan itu dengan baik. Beberapa keluarga mulai menjauh, bahkan ada yang memutuskan hubungan. Dia sudah gila, bisik tetangga. Tapi Randi tak peduli. Ia justru mendapat dukungan baru dari para pemulung dan tetangga yang dulu menghinanya. Mereka melihat sosok yang sama, seorang pria yang tidak pernah menyerah dan mampu membawa perubahan nyata di tengah kemiskinan dan pengabaian. Waktu berlalu, usaha daur ulang Randi makin berkembang pesat. Ia mulai membuka lapangan kerja baru, mengajak lebih banyak warga kampung untuk ikut serta dalam pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Pabrik kecilnya kini menembus pasar kota dan mulai dilirik oleh pemerintah daerah untuk proyek skala lebih besar. Namun, meski telah mencapai puncak, Randi tetap rendah hati. Ia tahu, perjalanan ini baru permulaan, dan luka-luka masa lalu adalah pelajaran yang harus selalu dijaga agar tak terulang. Seiring ruang hidup semakin dikenal, Randi mulai mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Suatu pagi, ketika ia tengah mengawasi proses produksi, seorang pria parubaya datang bersama rombongan wartawan dan pejabat pemerintah. "Pak Randi, kami dari Dinas Lingkungan Hidup ingin bekerja sama dengan Anda," ujar pria itu sambil tersenyum ramah. Tawaran itu bagai angin segar yang membuka pintu kesempatan baru untuk mengembangkan usahanya ke level lebih besar. Namun, tidak semua pihak menyambut kabar itu dengan senang hati. Seorang pengusaha besar di kota yang selama ini menguasai bisnis limbah melihat keberhasilan Randi sebagai ancaman serius. Ia mulai menyebarkan gosip bahwa usaha Randi hanya kebetulan berhasil dan akan segera bangkrut. Kabar buruk itu cepat menyebar ke kampung tempat Randi tinggal. Beberapa pelanggan mulai ragu, dan pemasok bahan baku pun menahan diri. Randi merasa seperti berhadapan dengan badai yang tak kunjung reda. Di tengah tekanan itu, Bu Ratna datang menguatkan. "Randi, orang-orang besar itu takut pada perubahan. Tapi kamu punya sesuatu yang mereka tidak punya, kejujuran dan kerja keras dari hati." Kata-kata itu memberi semangat baru. Randi kembali ke bengkel dan mengajak seluruh timnya. Ia meyakinkan mereka bahwa badai ini adalah ujian, bukan akhir. Mereka harus tetap fokus dan terus berkarya, bahkan lebih giat dari sebelumnya. Hari-hari berikutnya menjadi masa perjuangan keras. Randi dan timnya bekerja sampai larut malam, menguji kualitas produk dengan ketat dan mencari cara menekan biaya tanpa mengurangi mutu. Mereka memperbaiki sistem pengumpulan limbah dengan melibatkan warga secara langsung, sehingga semakin banyak sampah yang bisa didaur ulang. Perlahan, kepercayaan pelanggan kembali. Pesanan mulai meningkat meski tantangan terus mengintai. Di saat yang sama, Randi menerima undangan untuk berbicara dalam sebuah konferensi lingkungan tingkat nasional. Ia berdiri di depan para pejabat dan pegiat lingkungan, membagikan kisahnya dari tukang sampah hingga pemilik perusahaan daur ulang. Suaranya bergetar saat menceritakan bagaimana perjuangan hidupnya membentuk mimpi besar. "Mimpi saya bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk semua yang selama ini terpinggirkan," ujarnya penuh keyakinan. Tiba-tiba, sorotan media dan publik membuka jalan baru. Beberapa sekolah mengundang Randi untuk memberikan motivasi kepada para siswa. Komunitas lingkungan menawarkan kerjasama untuk edukasi dan pelatihan pengelolaan sampah. Randi merasa jiwanya terbebas dari beban masa lalu yang selama ini mengekang. Mimpi yang dulu tersembunyi dalam tumpukan buku bekas kini mulai menjadi inspirasi nyata bagi banyak orang. Namun, di balik kesuksesan yang mulai berkilau, Randi tahu bahwa perjuangan belum usai. Ia harus menghadapi godaan untuk mengambil jalan pintas yang menggiurkan tapi tidak etis, dan tetap menjaga integritasnya.
Ia juga menyadari bahwa menjadi panutan berarti harus lebih kuat menghadapi kritik dan tantangan yang datang dari segala arah. Dengan tekad membara, Randi berjanji akan terus berjalan di jalur yang benar, apapun risikonya. Malam itu, saat menatap bintang dari atap ruang hidup, Randi tersenyum dalam diam. Ia menyadari, kebebasan sejati bukan hanya tentang materi atau pengakuan, tapi tentang bisa mewujudkan mimpi tanpa harus mengorbankan hati dan prinsip. Dengan langkah mantap, ia melangkah ke masa depan yang penuh harapan, bukan sebagai tukang sampah yang dulu dipandang sebelah mata, tapi sebagai sosok yang membebaskan mimpi dan memberi arti baru bagi kehidupan. Ketika nama ruang hidup mulai harum di kalangan pegiat lingkungan dan pelaku bisnis, muncul ancaman baru yang lebih berbahaya daripada hinaan atau keraguan masa lalu. Suatu malam, saat Randi tengah menutup bengkel, sebuah kelompok tak dikenal datang mengancam. Mereka adalah preman bayaran dari pesaing besar yang merasa terancam dengan keberhasilan Randi. "Berhenti sekarang, atau kami yang akan berhenti untukmu," suara dingin pemimpin mereka menggema di sudut gelap kampung. Randi tak gentar meski hatinya berdegup kencang. Ia tahu perjuangan ini bukan hanya soal bisnis, tapi tentang harga diri dan harapan banyak orang yang bergantung padanya. Dengan tegas, ia menolak intimidasi itu. "Saya tidak akan mundur. Ini bukan hanya usaha saya, tapi masa depan komunitas ini," jawabnya dengan suara tegas. Para preman itu pergi dengan ancaman, tapi mereka tahu perlawanan Randi bukan main-main. Keesokan harinya, kabar ancaman itu menyebar cepat ke warga kampung dan tim ruang hidup. Randi menerima banyak dukungan, tapi juga kekhawatiran. Pak Umar, salah satu pemulung senior, berkata, "Kita harus waspada, Ran. Mereka bisa datang kapan saja." Namun di balik rasa takut, ada semangat baru yang muncul dari solidaritas. Warga mulai bergotong royong menjaga area usaha, membentuk pos ronda dan sistem komunikasi cepat. Tantangan tak hanya datang dari luar, tapi juga dari dalam diri Randi sendiri. Tekanan berat membuatnya mulai meragukan keputusan-keputusan besar yang telah diambilnya. Malam-malam tanpa tidur, pikirannya dipenuhi skenario terburuk. Ia bertanya-tanya apakah perjuangannya akan berakhir tragis. Namun, setiap kali rasa ragu itu datang, ia mengingat wajah adik dan para pemulung yang mempercayainya, serta janji yang telah ia buat pada dirinya sendiri. Dalam masa genting itu, Bu Ratna menjadi penopang utama Randi. Ia mengingatkan pentingnya menjaga ketenangan dan fokus. Kadang, kekuatan terbesar bukan datang dari otot atau uang, tapi dari keyakinan dan keberanian untuk tetap berdiri saat segalanya runtuh, katanya dengan bijak. Kata-kata itu menguatkan Randi untuk tidak menyerah, bahkan ketika gelombang datang bertubi-tubi. Pada puncak krisis, Randi mendapat kabar bahwa salah satu proyek besar yang selama ini ia kejar hampir batal karena tekanan dari pesaing. Ia harus berpikir cepat dan cerdas. Dengan bantuan tim dan dukungan warga, ia merancang strategi baru, mengedepankan transparansi dan kerjasama yang lebih erat dengan komunitas dan pemerintah. Ia mengundang media untuk melihat langsung proses produksi yang ramah lingkungan dan manfaat sosial yang dihasilkan. Perlahan, gelombang negatif mulai mereda. Proyek tetap berjalan dengan lancar, dan dukungan publik makin kuat. Randi pun merasa bahwa perjuangan berat ini mengajarinya arti sesungguhnya dari kepemimpinan, bukan hanya tentang mengatur usaha, tapi tentang menginspirasi, melindungi, dan mempersatukan. Ia sadar, rintangan terbesar bukan hanya mereka yang ingin menjatuhkannya, tapi juga keraguan yang pernah menghantui hatinya sendiri. Di penghujung hari, Randi berdiri di depan ruang hidup, menatap wajah-wajah penuh semangat dari tim dan warga yang bersamanya. Ia tersenyum, menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang meraih sukses materi, tapi tentang menciptakan perubahan yang nyata dan abadi. Dengan keyakinan bulat, ia siap melangkah ke bab terakhir perjuangannya, puncak kesuksesan yang selama ini ia impikan. Kemenangan Randi bukanlah hasil keberuntungan sesaat, melainkan buah kerja keras, ketekunan, dan keberanian melawan badai kehidupan. Setelah melewati berbagai rintangan, ruang hidup kini menjadi perusahaan daur ulang yang berpengaruh, tidak hanya di kampung halamannya, tapi juga di seluruh kota. Pabriknya yang dulu kecil kini beralih menjadi pusat pengolahan limbah berskala besar dengan puluhan karyawan dan teknologi mutakhir. Semua berkat impian seorang tukang sampah yang tak pernah padam. Suatu pagi yang cerah, Randi menerima undangan resmi dari pemerintah daerah untuk menghadiri acara penghargaan lingkungan hidup tingkat nasional.
Di hadapan pejabat tinggi dan ratusan tamu, ia berdiri dengan penuh kebanggaan, mengenang perjalanan panjangnya yang penuh luka dan haru. Dengan suara yang bergetar tapi tegas, ia berbagi kisah hidup yang menginspirasi, dari hinaan, pengkhianatan, hingga kemenangan atas segala keraguan dan intimidasi. Saat namanya dipanggil untuk menerima penghargaan, pelopor lingkungan dan sosial, sorakan meriah menggema. Randi menatap ke arah keluarga yang dulu menolaknya, kini hadir dalam diam penuh penyesalan dan kekaguman. Air mata haru mengalir di pipinya, bukan hanya karena penghargaan itu, tapi karena akhirnya ia mampu membuktikan bahwa nilai diri tak bisa diukur dari latar belakang, tapi dari keberanian dan kerja keras tanpa henti. Setelah acara, Randi kembali ke kampungnya, yang kini berubah drastis. Jalanan yang dulu kotor dan penuh sampah kini bersih, penuh taman-taman hijau dan area bermain anak. Warga kampung mulai hidup lebih sehat dan makmur berkat lapangan kerja dari pabrik daur ulang. Randi pun membangun pusat pelatihan kewirausahaan dan lingkungan untuk mendidik generasi muda agar terus menjaga dan mengembangkan warisan ini. Namun, di balik kesuksesan itu, Randi tak lupa masa lalunya yang kelam. Ia membuka beasiswa bagi anak-anak pemulung dan keluarga kurang mampu di kampungnya, agar mereka punya kesempatan lebih baik. Ia juga mendirikan yayasan untuk membantu para pekerja informal mendapatkan akses kesehatan dan pendidikan. Semua itu menjadi bukti nyata bahwa kesuksesan sejati adalah ketika seseorang mampu memberi kembali dan mengangkat orang lain. Ketika malam tiba, Randi duduk di teras rumah barunya yang sederhana tapi hangat. Ia merenung, mengingat setiap tetes keringat dan air mata yang pernah ia tumpahkan. Ia sadar perjalanan ini belum berakhir, tapi titik ini adalah batu loncatan untuk mimpi-mimpi yang lebih besar. Di hatinya, ada api semangat yang tak pernah padam, sebuah janji untuk terus berjuang demi kebaikan dan perubahan. Di mata masyarakat, Randi bukan lagi tukang sampah atau orang miskin yang hina. Ia adalah simbol harapan, kekuatan, dan bukti bahwa siapapun bisa bangkit dari keterpurukan. Cerita hidupnya menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi, kisah tentang pria sederhana yang menolak menyerah dan mengubah dunia dengan tangan dan hatinya sendiri. Randi tahu, ia telah menulis bab terbaik dalam hidupnya, tetapi masih banyak cerita baru yang menunggu untuk ditulis. Dengan penuh syukur dan keyakinan, Randi menatap langit malam yang bertabur bintang. Ia tersenyum lebar, merasakan kedamaian yang selama ini dicari. Ini baru permulaan, bisiknya pada diri sendiri. Mimpi yang dulu tersembunyi dalam tumpukan buku bekas kini menjadi kenyataan yang membebaskan, mimpi yang tidak hanya mengubah hidupnya, tapi juga ribuan orang di sekitarnya. Sebuah warisan abadi dari seorang tukang sampah yang menjadi raja perubahan.